Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Nurul Latifah dengan NIM 1227050018 dari Teknik Informatika A. Di sini saya ingin sedikit memaparkan mengenai data yang saya peroleh dari Kaggle untuk memenuhi UAS mata kuliah Strategi Algoritma. Nah, mungkin bisa langsung saja. Adapun data yang saya peroleh dari Kaggle yaitu mengenai The Simpsons dataset. Nah, dalam dataset ini terdapat 4 file yang dimana file yang pertama terdapat karakter, yang kedua file episode, yang ketiga ada location, yang keempat ada script length, yang dimana file ini berupa CSV. Nah, adapun untuk file yang pertama yaitu file karakter, yang dimana file karakter ini berisi informasi mengenai ID atau identifikasi dari nama karakter, kemudian ada nama, normalisasi nama, dan gender. Nah, untuk file yang kedua ada file episode yang berisi mengenai informasi detail mengenai episode-episode dalam The Simpsons. Terdapat 14 kolom. Yang pertama ada kolom ID, kemudian image URL, rating, vote, kemudian ada number session, kemudian ada number dari seriesnya, ada tanggal, ada tahun, dan ada kode produksi dan season atau musim. Adapun file yang ketiga yaitu file location, yang dimana file location ini berisi informasi mengenai nama-nama lokasi yang digunakan, yang dipakai dalam The Simpsons dataset, dalam series The Simpsons. Nah, di sini terdapat 3 kolom. Yang pertama kolom ID, yang kedua kolom nama, yang ketiga normalisasi nama. Nah, kolom ID ini berfungsi untuk mengidentifikasi dari nama lokasi sendiri, kemudian ada nama lokasinya, kemudian ada normalisasi nama. Nah, adapun file yang keempat yaitu script length, yang dimana file ini berisi informasi mengenai data atau mengenai script yang dipakai dalam series The Simpsons. Nah, jadi dalam setiap barisnya itu berisi mengenai satu dialog dalam drama tersebut. Nah, kemudian kita langsung saja ke codingannya. Nah, jadi sebelum kita mengcompile kode-kode yang terdapat dari dalam notebook ini, kita sebelumnya harus mengimport library dari Python itu sendiri. Yang pertama ada NumPy, yang NumPy ini berfungsi untuk operasi matematika atau numerik. Nah, adapun Pandas ini untuk menganalisis data atau memanipulasi data dari file yang biasa digunakan. Nah, di sini bisa seperti file CSV. Kemudian ada Matplotlib. Di sini Matplotlib itu digunakan untuk memvisualisasi data berupa grafik atau yang lainnya. Kemudian di sini ada import OS, yang dimana import OS ini berfungsi untuk menganalisis data dari dataset yang saya peroleh. Nah, di sini bisa kita run terlebih dahulu dengan outputan dari dataset, dari file dataset yang telah saya masukkan. Kemudian di sini terdapat file kode yang pertama yaitu characters underscore data pd.read underscore csv. Nah, di sini kita bisa masukkan dari file karakter itu sendiri di sini. Nah, fungsi dari kode ini tuh untuk membaca file karakter. Nah, di sini terdapat outputnya. Yang pertama ada kolom ID, nama, normalisasi nama, dan gender. Di sini terdapat 4 kolom dan 6.722 baris. Nah, kolom ID ini berfungsi untuk identifikasi nama dari para pemain The Simpsons. Kemudian di sini terdapat nama-namanya, di sini terdapat normalisasinya, kemudian di sini terdapat gender yang menentukan apakah pemain itu laki-laki ataupun perempuan.
Nah, kemudian di sini ada kode yang kedua. Kode yang kedua sebenarnya sama saja kayak yang tadi, yaitu berfungsi untuk membaca file dari episode, yang dimana outputnya terdapat 14 kolom dan 600 baris. Di sini terdapat kolom ID yang berfungsi untuk mengidentifikasi dari tiap episodenya. Kemudian di sini ada URL dari image. Kemudian di sini ada rating per episodenya. Kemudian di sini terdapat pot atau jumlah rating. Kemudian di sini ada sessionnya, nomor sessionnya. Kemudian di sini ada series. Kemudian ada tanggal dari episode. Kemudian di sini ada tahun pembuatannya, di sini ada kode produksinya, di sini ada seasonnya, kemudian di sini ada judul dari series tersebut, di sini ada viewersnya, terus di sini ada URL dari videonya, kemudian di sini ada jumlah penonton, jumlah ratingnya. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat dua kode, yaitu berfungsi untuk menghapus image URL dan video URL. Kenapa dihapus? Karena biasanya image URL dan video URL ini tidak dipakai gitu ya, tidak berfungsi untuk memvisualisasi data dalam bentuk grafik. Nah, sehingga saya menghapusnya. Nah, adapun untuk menghapus image URL dan video URL ini menggunakan drop. Kenapa menggunakan drop di sini? Karena untuk menunjukkan bahwa yang dihapus itu berupa kolom bukan baris. Nah, kemudian di sini terdapat episode underscore data.head yang dimana kode ini tuh berfungsi untuk membaca kembali dari file yang terdapat pada episode. Yang di sini bisa kita lihat bahwa image URL dan video URL itu sudah tidak ada ya di dalam kolom ini. Yang dimana berarti total kolom yang sekarang setelah dihapus image URL dan videonya menjadi 12 kolom. Nah, kemudian di sini terdapat kode location underscore data. Di sini tuh di sini juga file ini tuh berfungsi untuk membaca lokasi yang terdapat dari yang Nah, kode yang ini juga berfungsi untuk membaca dari file location yang dimana file ini tuh berisi mengenai lokasi-lokasi yang muncul dalam series The Simpsons. Nah, dataset ini memiliki 3 kolom. Yang pertama ada kolom ID, nama, dan normalisasi nama. Di mana kolom ID ini tuh berfungsi untuk mengidentifikasi dari nama-nama lokasi yang terdapat pada series The Simpsons itu. Kemudian di sini ada nama-nama lokasinya dan ada normalisasi namanya. Nah, biasanya nama-nama lokasi ini tuh seperti tempat-tempat umum gitu ya, biasa kayak jalan, rumah, ataupun apa gitu yang memang lokasi yang dipakai untuk series The Simpsons. Nah, di sini terdapat 4.459 baris yang dimana berbagai lokasi mulai dari tempat umum ini tuh ya, nama-nama di sini bisa dilihat. Nah, kemudian kode yang selanjutnya di sini tuh membaca file Simpson script links yang dimana memberikan informasi mengenai script atau data yang digunakan dalam dialog The Simpsons itu sendiri. Nah, kemudian untuk kode yang selanjutnya, di sini terdapat kode untuk membuat atau untuk memvisualisasikan diagram batang atau distribusi gender dari file karakter. Di mana bisa kita lihat di sini, di outputannya, bahwa karakter gender laki-laki itu lebih mendominasi gitu daripada gender perempuan dengan skala 3,7% atau 250 orang. Nah, kemudian di sini ada kode yang selanjutnya itu membaca
rating dari season dalam file episode. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa rating tertinggi itu pada season kelima dengan rating 8,25 kurang lebih. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.